لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Sebelum ditutup, monggo barangkali ada yang mau bertanya, karena dalam satu kisah ada suami masuk surga, istrinya tidak masuk surga. Ketika istrinya mau dimasukkan ke dalam neraka, istrinya protes, "Ya Allah, saya tidak masuk surga karena suami." Kenapa suaminya? Suaminya tidak mengajarkan saya tentang ilmu fikih. Makanya suami ini harus paham, karena seandainya istri salah karena bab fikihnya tidak paham, tanggung jawab suami. Aja enak banget. Tenang bu dukung. Maka mari bapak atau ibu silakan, yang tidak paham tanya. Tadi kalau bapak-bapak tas paspornya isinya rokok, ini isinya pampres, isinya softtek. Lah makanya kita harus paham, ibu bapak harus mengerti tentang kondisi bapak, ibu harus mengerti kondisi bapak, bapak pun harus mengerti kondisi ibu. Ini bapak harus paham, bukan hanya ibu, sebab kewajiban ibu bapak yang tanggung jawab. Kalau ada apa-apa dengan ibu, bapaknya tidak paham, bapak tanggung jawab. Fikih urusan bapak. Kalau bapak tidak bisa mengajari ibu, silakan ibu pondokkan, suruh belajar. Mangga, ayo, barangkali yang belum tanya, belum tahu, belum paham, sebab tadi diterangkan banyak keterangan-keterangannya. Kalau seandainya ibu sampai akhir Sya'ban belum mengkodoni puasa yang tertinggal, maka wajib kodok dan wajib bayar fidyah. Sebab sekarang banyak ustadz-ustadzah yang ada di TV menerangkan bahwa wanita yang sedang menyusui, wanita yang sedang mengandung boleh tidak puasa hanya dengan membayar fidyah. Itu salah besar. Wajib kodok. Kalau wajib bayar fidyah itu apa penyebabnya? Kalau hanya karena dirinya tidak kuat, wajib bayar kodok, tidak wajib bayar fidyah. Tapi kalau takut kena anak, khawatir kena anak, maka wajib kodok, wajib bayar fidyah. Mangga ngaji maning ini Ibu Anis. Mangga barangkali ada yang perlu tanya, paham kabeh apa orang paham kabeh ini? Bingung, sebab bapak-bapak saya yakin tidak pernah melihat, lah istri saya darahnya warnanya merah kemasan, ada yang merah hitam. Saya yakin tidak paham ini, sebab saya pernah bu, ibu-ibu, saya pernah lagi waktu di pesantren membahas tentang bab haid. Di situ diterangkan ladzaun, orang yang keluar haid itu rasanya sakit. Kita laki-laki semuanya, yang sakit bagian mana? Gak ada yang bisa jawab. Tuh, makanya ibu-ibu, bapak-bapak silakan, mumpung ada Ibu Anis sebagai Pak Menteri dan ada ibu-ibu, silakan sharing. Bapak pernah tahu haidnya istri? Tahunya, Bu, udah suci Bu. Pengalaman. Enggak Pak, saya soalnya pernah membawa jamaah umroh, berangkat saya waktu itu 13 hari. Pas mulai landing di Madinah, haid. Saya tanya, Bu, haidnya biasanya berapa hari? 12 hari. Aduh, Masya Allah, biasanya 12 hari. Saya tuh kayak istrinya sendiri, Bu, udah haid belum? Udah suci belum? Masya Allah, sampai saya malu sendiri. Akhirnya malam tanggal 12
jam 4 muwada'ah, tawaf wada di Mekah. Habis sholat isya, saya malam-malam habis isya di sana, berarti jam 1-an bel Pak Kiai, Kang, ada salah satu jamaah yang mulai dari berangkat sampai sekarang belum suci, bagaimana wadaknya? Ya wadaknya dari luar, suruh berangkat umroh lagi, bayar dam. Aduh, saya Masya Allah, saya langsung jungkel mohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan orang ini suci. Istrinya siapa? Ya saya yang doakan. Habis sholat isya saya langsung ke hotel, tanya kepada suaminya, Pak, ibunya suci belum? Tanya aja sendiri. Ya Allah. Saya tanya, Bu, udah suci belum? Alhamdulillah Pak Ustadz, baru. Ayo Bu, sekarang mandi cepet. Terus kemana Pak Ustadz? Ibu tujuannya umroh, jadi sekarang umroh. Dengan siapa Pak Ustadz? Dengan saya. Bapaknya lagi sakit, udah biarin bapaknya di hotel, saya berangkat dengan ibu. Haji Rasidah yang tahun kemarin. Ustadz mau tanya, kalau ibu-ibu itu kan haidnya karena kecapean, mungkin bisa maju. Kan yang diinfokan tadi kalau mau berangkat berapa hari itu harus minum obat dulu itu ya. Kalau yang enggak tetap tanggalnya mungkin bisa maju atau karena kecapean, gimana itu ngitung atunya masa haidnya. Makasih. Assalamualaikum. Salam, terima kasih. Pertama, ini pertanyaan dari ibu-ibu. Ayo dia ibu-ibu. Bapak mewakili ibu karena bapak nggak pernah haid. Jadi mewakili ibu, bagaimana kalau seandainya ibu-ibu haidnya maju, faktornya karena kecapean. Maklum mau berangkat haji tamunya banyak, sehingga kecapean, akhirnya belum waktunya jadwal haid sudah datang tamunya. Bagaimana itu? Satu, barangkali ada yang langsung dijawab apa? Langsung aja dulu, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nanti seandainya haid itu biasanya kan teratur ya, biasa di tanggal 10, kadang bisa maju atau bisa mundur. Nah seperti itu sebenarnya tidak karena faktor kecapean saja. Jadi kalau haid itu siklusnya memang seperti itu, nanti tanggal 7, bulan depan tanggal 7 lagi, bulan depannya tanggal 7 lagi. Kalau rancau, contoh yang rancau, siklusnya maju tanggal 5, biasanya tanggal 7, sekarang maju tanggal 5. Tapi tetap haidnya itu sesuai kebiasaannya, misalkan 7 hari atau 5 hari atau 10 hari. Untuk masalah obat penunda haid, itu kita konsumsinya 1 bulan sebelum keberangkatan. 1 bulan atau 2 bulan lah untuk antisipasinya. Jadi 2 bulan mau berangkat, kita tuh lagi haid nih. Misalkan kita pakai tanggal masehi aja ya. Misalkan berangkat umroh haji itu di bulan Juni. Berarti Januari, Februari, Maret, April di haid yang kelima hari kelima yang pernah saya konsultasi sama dokter SPOG tuh, hari kelima di bulan April kita sudah konsumsi obat penunda haid. Nanti April, Mei masih terus konsumsi obat, Mei, Juni, nah kita berangkat sudah insya Allah tidak haid. Makanya itu nanti setiap wanita itu berbeda-beda. Jadi konsultasi sama dokter masing-masing aja bagaimana kita tuh supaya bisa maksimal ibadahnya di sana, kita nggak haid gitu. Jika di sana kecapean itu keluar flek itu bisa disebabkan IUD loh Bu. Yang pakai IUD itu biasanya tetap keluar karena apa? IUD itu kan kita masukkan ke dalam ya. Karena kita di sana itu banyak berjalan, banyak jalan kaki, banyak lari-lari, akhirnya terjadi gesekan. Nah di situ keluar darah atau keluar flek. Nah bagaimana mengantisipasinya? Bagaimana menghukuminya? Hukumin itu, yakinin kalau itu istihadoh. Jangan diyakinin obat, karena kita sudah ada usaha untuk menunda masa obat tadi, udah meminum obat untuk tidak haid. Yakinin itu bukan haid. Jika keluarnya tidak terus menerus, kita perhatikan aja keluarnya hanya pas berapa jam. Kita lihat mau sholat, oh sudah nggak ada, kita bersihin. Nanti kalau kecapean keluar lagi. Itu biasa, nanti jangan kaget. Itu rancau Bu, siklusnya bisa rancau nantinya. Jadi
Ya bersuci, bersucinya hanya membersihkan darah saja kemudian berwudu, tidak usah mandi karena itu bukan haid. Ya, tapi ketika keluarnya di waktu haid, ketika keluarnya di tanggal haid, meskipun kita sudah meminum obat, kemudian darah itu keluarnya seperti syarat-syaratnya haid, yaitu keluar 24 jam atau 1 hari 1 malam secara terus-menerus, kemudian kemudian di waktu yang kita biasanya haid, maka itu dihukumin haid. Bagaimana caranya? Minum Primolut. Nanti beli di sana. Bisa konsultasikan, ada dokter petugas di sana nanti. Kalau kita kesehatan konsultasi sama dokter petugas yang sebagai dokter itu ada perempuan dan juga laki-laki. Kalau untuk menanyakan perihal hukumnya langsung tanya ke pembimbing. Paham nggih? Jadi jangan lalu bertanya. Tanya apa yang membuat kita ragu, apa yang membuat kita bingung, tanyakan. Biar nanti kita bisa nyaman dalam beribadah. Untuk pertanyaan yang kedua, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Musnaini dari Rawadalam. Kalau dikatakan Haji Rasida, susulan Pak. Jadi haji apa namanya? Belum manas saya. Haji susulan, tapi belum berangkat. Ini tadi ada pada saat haid sebagai perempuan dan pada saat saya haid, perempuan haid untuk suami, dan di sini ada saat haid kewajiban apa ini nggak jelas saya tuh, tapi di sini yang menjadi alamat untuk tanda-tanda batasan haid atau alamat batas idah gitu. Dan di sini ada B-nya itu batas istibro, mengalap lebaran. Saya belum pernah dengar dan nggak pernah mengerti, jadi mohon diterangkan lebih jelas lagi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Istibro itu nanti kayak apa ya? Pemulaan muqaddimah sebelum kita bersenggama. Begitu, Bu. Iya. Bermesra-mesraan, akhirnya ujung-ujungnya berhubungan padahal istrinya lagi haid. Maka itu jauhi ketika lagi haid, dekat-dekat dengan suami, jangan nempel-nempel, jangan sampai nyetrum akhirnya kan seperti itu. Maka kita sadar diri ketika sedang haid, jangan deket-deket dulu gitu, jangan dipancing-pancing, bahasanya ya gitu ya. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade dari Anjatan. Sedikit nanya, kalau misalkan dikasih obat sudah Bu ya, tahan sudah, tapi jebol juga tuh Bu. Jebolnya pada saat tanggal haji, dari tanggal 8 sampai tanggal 13 ya kalau tidak salah. Nah itu gimana hajinya tuh? Matur nuwun. Hal ini saya menjadi kebiasaan jamaah di sana. Pertanyaan dari Pak Ade ini, banyak sekali jamaah-jamaah yang sudah diikhtiari dari rumah konsultasi dengan dokter spesialis kandungan, tetapi karena para sahabat pernah menanyakan karena ketidakpuasan seorang lelaki terhadap istrinya, harimau lagi keadaan suci besok dinggo waye dinggo bocor, maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Jadi kalau penyakit itu semua akan orang menghindar. Taulah bahwa darah haid itu adalah darah penyakit. Ya, di samping darah kotor, penyakit dalam Al-Quran. Maka ada beberapa mujtahid yang mengatakan seorang wanita yang akan menunaikan ibadah puasa atau ibadah haji agar supaya di sana istiqomah melaksanakan ibadahnya disyarati dengan obat, diperbolehkan. Apalagi itu akan puasa atau akan menunaikan ibadah haji. Suami ibu misalkan tugas di luar,
selama 3 bulan. Begitu pulang, subhanallah, biasanya suami itu kalau pulang tugas jauh lihat mukena Pak. Kalau mukenanya dijemur udah nggak ada lagi. Ya. Beli buru mukenanya kotor dijemur kok Pak. Cilaka dia ngomong aja. Kenapa Pak datang cilaka? Saya lihat rukunya dijemur. Enggak Pak, itu keduying kucing. Alhamdulillah, biasanya ternyata masih jebol. Maka bagaimana? Perlu diingat Pak, bapak-bapak, karena masalah haid ini kewajibannya untuk bapak sebenarnya, tetapi yang melakukan ibu. Maka bagi bapak yang tidak tahu masalah haid, terpaksa menikahi seorang wanita tanpa belajar ilmu haid, maka hukumnya rumah tangganya dosa Pak. Jadi harus tahu bab itu. Maka bagaimana? Seluruh rangkaian ibadah haji itu boleh dilakukan oleh orang yang haid kecuali tawaf. Jadi boleh berangkat dari maktab labbaik Allahumma hajjan di Arafah, berdoa. Kalau waktu membaca Al-Quran, misalkan di doanya tuh ada bacaan Al-Quran, niatlah zikir, jangan niat baca Al-Quran. Sebab apa? Rasulullah pernah ditangisi oleh Siti Aisyah. Karena apa? Begitu sampai Arafah jebol. Akhirnya Siti Aisyah dikasih tahu oleh Rasulullah, janganlah kamu kecil hati, karena itu menjadi kudrat seorang wanita, harus mengeluarkan darah penyakit. Maka laksanakan apa yang kamu kerjakan untuk beribadah, kecuali jangan melaksanakan tawaf. Jadi tawaf saja yang nggak boleh. Wukuf di Arafah, lempar jumroh. Anak sing lempar jumroh bari ngomong ning kula, Kiai punten Kiai, kula kepet. Oh apa jare kulane? Are kulane kepet bokatan apa-apa. Mung kula insting ini ki gak nebak mereka koten. Kula kepet. Oh apa jare kula. Asal jebol. Maaf Bu, saya pernah ceritakan tahun-tahun 98 atau 99. Saya masih belum begitu ahli membimbing jamaah. Zaman itu masih susah Pak. Mohon maaf saya sebutkan. Pampers itu masih susah. Ya, apalagi apa yang namanya softtek. Masya Allah. Iku ya punten, kula ning riki diundang kiai Pak. Tekang kana kiai tulung gak kiai tokokna softtek. Estu Pak, estu. Masya Allah, kula ning ngarepe dokter ning apotik, sebab apotik di sana yang jaga tuh dokter. Dokter, agulak ya dokter. An-nisa tahid. Naam. Ismul jababir, jar kula metendang Pak. Ismul jababir. Apa arane tambale kah? Ngono ora. Sumpel apa dokter gemuyu Pak kata-kata. Kare-kareku Muhammad, syuf hada. Loh, barangnya mah anak sini ya. Jare dokter aku, delengan kun duduk. Lah iya, sana. Pak barang tempe tuku ya, kalau aku beli berukurannya Pak. Padu tuku mawon. La ilaha illallah. Oli aku gak ada wong Arab. Ngelendeng bae. Yakin mata aja ora enak dinggone. Udah gede temen, yang bu temen gak secara mawer tahu ukurane. Daripada plak bae wis Pak. Ya. Mlakune bari egang ya kegedean barang. Siji tuku kuan Pak sing gemuyu bae. Lorane tuku pampers Pak. Wonge cilik karena punya penyakit prostat jadi pasang kateter. Suatu ketika berangkat ke Arafah minta memakai pampers, kula sing tuku. Ya beli ukurannya toko kenabe, Masya Allah tekan gulu mah Pak jihonon ya. Jadi ning Arabku kudu hati-hati. Ayam busirnya kula gak Pak, maaf kula nyebutakan barang belesa tumbas celana dalam. Orang ngomong maning baru cerput baik ukuran XL tadudu kon tekan kamar loh ilahi kan jadi beruan kayak rok. Jadi itulah Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Baik,